Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kegiatan ibu 4 anak yang baru aja melahirkan. Pagi ini dimulai dengan bunda cuci baju abang Malik. Terus gak lupa bunda jemurin ya. Alhamdulillah sebenarnya ada yang bantuin untuk pekerjaan rumah, khususnya untuk di rumah orang tua bunda dan juga di rumah bunda. Tapi untuk baju abang Malik memang bunda yang cuci. Tapi untuk gosoknya bunda dibantu sama emak yang juga kerja di rumah mama. Oke, udah selesai pagi ini dengan cucian baju baby atau abang Malik. Lanjut setelah ini bunda mau mandiin anak-anak. Suami anak nomor 1 dan anak nomor 2 udah berangkat, jadi tinggal bunda, abang Maher dan abang Malik yang di rumah. Alhamdulillah gak terasa udah hampir 2 bulan pasca melahirkan secara sesar. Dan ini adalah pengalaman sesar keempat kali bunda yang sekaligus kemarin tindakan buka sirokat atau lepas ikat mulut rahim yang dipasang ketika bunda hamil di usia 4 bulan. Rasanya untuk pemulihannya memang sedikit lebih sakit dibandingkan sesar yang ketiga kemarin, tapi karena bunda punya 3 anak yang harus bunda rawat dan tetap harus bunda jaga dan bunda urus, dan juga bunda harus bolak-balik ke rumah sakit selama abang Malik anak bunda nomor 4 dirawat hampir 1 bulan di rumah sakit. Jadi alhamdulillah butuh cuma kurang lebih 1 minggu aja untuk istirahat setelah 3 hari perawatan di rumah sakit. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh bunda istirahat. Hari ke-8 bunda udah mulai bolak-balik ke rumah sakit. Pemulihan pasca operasi sesar itu tiap orang beda-beda ya mams. Tapi kalau bunda dari lahir anak pertama sampai anak keempat dan semuanya lahir secara sesar, biasanya di hari ke-7 tuh bunda udah mulai banyak aktivitas. Mulai dari nyapu, ngepel, bahkan nyuci baju. Dan bunda juga sempet waktu lahir anak pertama dan anak kedua itu baru 7 hari pasca operasi sesar bunda udah naik motor. Kenapa? Karena menurut bunda kalau semakin lama bunda berbaring atau istirahat, luka pasca sesar itu akan semakin kaku dan semakin berasa sakitnya mams. Tapi kalau bunda biasain gerak mulai dari gerakan kecil sampai akhirnya bunda bisa buat nyapu, ngepel, bahkan sampai cuci baju, itu kayak udah biasa dari sakitnya yang gak terlalu sakit sampai nggak terasa sama sekali sakitnya. Begitupun alhamdulillah sesar keempat ini, karena kebetulan kemarin bunda sesarnya tuh eraks dan alhamdulillah pemulihannya lebih cepat, walaupun banyak banget tindakan yang sekalian atau sekaligus dilakukan pas kemarin bunda sesar ya. Selain sesar bunda juga kemarin lepas sirokat atau lepas ikat mulut rahim, terus juga steril yang mana prosesnya tuh dipotong rahimnya. Jadi memang untuk pemulihannya sebenarnya lebih sakit atau rasanya tuh pasca sesar tuh memang lebih sakit dari sesar yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah karena bunda masih punya 3 anak yang harus bunda urus, terus juga bunda harus ngurus rumah, ngurus suami juga, dan karena anak keempat bunda dirawat di rumah sakit, jadi di hari ke-7 atau hari ke-8 bunda udah mulai bolak-balik ke rumah sakit untuk nengokin abang Malik dan juga antar ASI. Dan kenapa bunda bisa 2 kali melahirkan anak secara prematur, jujur aja bunda juga nggak tahu, karena dari hamil anak pertama, anak kedua sampai anak keempat ini bunda nggak ngelakuin sesuatu yang menurut bunda kayak berlebihan ya, kayak aktivitas ya sewajarnya, kayak beberes rumah, terus juga kerja, karena memang bunda udah kerja dari hamil anak pertama sampai hamil anak keempat ini. Jadi menurut bunda semua itu masih batas wajar dan nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Cuma nggak tahu kenapa di kehamilan anak ketiga itu tiba-tiba di hamil 6 bulan bunda sering mules, sering kontraksi, dan udah mulai bolak-balik dirawat di rumah sakit sampai akhirnya di bulan ke-7 abang Maher mau gak mau harus dilahirkan karena bener-bener udah kontraksinya tuh kayak mau lahir normal. Tapi saat itu gak bisa karena posisinya abang Maher itu kepalanya masih di atas, terus juga ada lilitan tali pusar. Nah makanya dilakukan tindakan SC di minggu ke-32 saat itu, dan alhamdulillah Bang Maher lahir dengan berat badan 1,9 kg. Nah begitupun dengan anak bunda keempat ini, bunda juga gak ngelakuin sesuatu yang menurut bunda berlebihan. Bunda kerja seperti biasa, pekerjaan rumah ya sewajarnya. Terus gak tahu kenapa di
hamil 2 bulan. Waktu bunda periksa rutin bulanan kehamilan di dokter kandungan, hasil USG-nya itu kelihatan plasenta previa atau posisi ari-ari itu ada di jalan lahir atau di bawah. Nah dari situ bunda udah dibilangin katanya kemungkinan bunda nggak akan bisa lahir normal, jadi kemungkinan lahir sesar. Ditambah lagi karena udah ada riwayat 3 kali lahir secara sesar, dan ditambah juga dengan kondisi usia bunda yang memasuki hampir 40 tahun. Nah masuk ke bulan keempat tiba-tiba bunda rembes ketuban. Ternyata pas dicek, cek dalam, cek luar, USG dan lain sebagainya, sampai cek atau USG feto itu kelihatan ada pembukaan sebanyak 2 cm. Dan mau gak mau saat itu dokter langsung ambil tindakan, harus dilakukan ikat mulut rahim atau sirokat untuk menjaga supaya bayi nggak keluar atau tidak lahir sedini mungkin, karena saat itu baru 4 bulan, masih kecil banget ukurannya dan kayak masih rentan dan masih belum cukup untuk dilahirkan saat usia 4 bulan. Nah makanya alhamdulillah dokter bunda langsung ambil tindakan secepat mungkin. Hari besoknya bunda langsung masuk ke rumah sakit dan dilakukan tindakan sirokat atau ikat mulut rahim. Nah terus alhamdulillah semenjak bunda ikat mulut rahim sampai akhirnya masuk bulan ke-7 itu hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap 3 hari sekali bunda ke rumah sakit dan harus dirawat karena nggak tahu kenapa tiba-tiba rembes, tiba-tiba keluar flek, bahkan bagian perut bawah bunda sakit banget dan udah berasa kayak ada yang mau keluar. Sampai bunda takut banget untuk ke toilet, kayak buang air kecil, bahkan buang air besar, karena kayak parno gitu, takut ada yang keluar. Jadi sampai kadang bunda tahan sampai enggak buang air besar 3-4 harian karena bunda saking takutnya. Dan alhamdulillah masuk bulan ke-7 setelah udah dilakukan banyak banget persiapan oleh dokter bunda, sampai bunda udah suntik pematangan paru, alhamdulillah di minggu 32 Abang Malik dilahirkan dan alhamdulillah sehat. Kebetulan juga bunda tipikal ibu yang gak bisa diam, jadi walaupun kemarin pasca operasi Abang Malik masih di rumah sakit, terus bunda di rumah belum ngurus baby, tapi bunda udah langsung ngurus rumah, kayak nyapu, ngepel, beberes, walaupun masih yang gak terlalu berat ya, sedikit-sedikit. Karena bunda mau biasain biar si luka jahitan pasca sesar kemarin tuh gak sakit banget ya. Oh ya, ini Abang Malik udah mandi, jadi jadwal mandi Abang Malik tuh seminggu 2 kali. Sebelumnya udah bunda jemur dulu, jemurnya juga cukup 5-7 menit aja. Karena memang untuk merawat bayi prematur itu sedikit berbeda dan memang harus benar-benar ekstra hati-hati dan ekstra sabar ya mams. Nih Abang Malik sekarang lagi bunda pakein baju, tadi Abang Maher udah mandi dan udah main. Kalau kelihatannya bunda gagah dan kayak enak banget dibawa jalan padahal baru 2 bulan pasca sesar anak keempat. Sebenarnya ini jujur aja masih suka berasa sakit dan masih suka berasa nyeri sih mams di bagian jahitan pasca sesar ya. Apalagi kalau malam pas mau tidur itu rasanya semua tulang, sendi, bahkan kayak urat-urat bunda tuh kayak sakit semuanya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sehari-harinya tuh dari pagi sampai malam tuh kan nggak berasa ya. Pokoknya bunda tuh mau mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu tetap aktif dan produktif dan nggak mau rebahan atau tiduran aja. Karena ditambah lagi kan bunda juga namanya punya bayi baru lahir yang mana setiap 2-3 jam harus nyusu, setiap 4 jam ganti pampers, belum lagi nangis, belum lagi bunda harus ngurus anak nomor 3 yang dikit-dikit minta makan, minta susu, terus ganti baju, mandi, dan lain-lain. Jadi mungkin gak berasa ya mams. Tapi pas malam mau tidur, pas bunda rebahan, itu rasanya badan remuk dan sakit semuanya ya Allah.
Belum lagi malam harinya bunda harus bangun karena kan abang Malik masih begadang ya. Tiap 2 jam bunda bangun kasih susu, belum lagi bunda harus pumping per 3 jam sekali. Masya Allah rasanya. Oh ya, karena abang Malik lahir prematur dengan berat badan 1,7, jadi PR bunda adalah gimana caranya bisa menaikkan berat badan dengan cepat ya. Jadi selain ASI, bunda juga di sini kasih susu formula biar berat badan abang Malik cepat naik. Karena juga kebetulan abang Malik sampai 1,5 bulan kemarin belum bisa dilakukan imunisasi karena berat badannya belum cukup. Sebenarnya katanya berat badan bayi prematur yang bisa dilakukan imunisasi pertama atau BCG dan polio itu di berat badan 2 kg. Nah kemarin pas bunda ke klinik deket rumah, pas ditimbang sebenarnya berat badan abang Malik tuh udah 2,3 kg, tapi bidannya belum berani untuk kasih imunisasi BCG dan polio pertamanya. Katanya tunggu sampai 2,5 kg dulu. Dan alhamdulillah kemarin abang Malik udah berat badannya tuh 2,5 kg dan alhamdulillah udah bunda kasih imunisasi pertama. Nah ini udah selesai, bunda tadi sambil beresin kamar, terus abang Malik juga udah mandi, tadi udah bunda kasih susu dan biar bobonya nyenyak. Sebenarnya ini bunda mau potongin kuku abang Malik karena udah kepanjangan, jadi suka nyakarin mukanya gitu sampai luka. Tapi ini karena abang Maliknya udah ngantuk banget, jadinya nggak bunda terusin potong kukunya. Bunda boboin aja abang Malik karena ini juga udah jam 10 pagi karena memang waktunya abang Malik buat tidur. Dan abis ini bunda mau istirahat dulu sebentar sambil mau nemenin abang Maher main. Hari ini cuaca di luar lagi panas banget dan kayaknya panas-panas gini enak minum yang seger-seger dan dingin-dingin. Bunda pengen bikin jus tomat di bawah, tapi sebelumnya bunda mau pakai korset dulu. Karena memang dari hamil anak pertama sampai hamil anak keempat ini bunda rutin atau bunda rajin banget bisa dibilang ya pakai korset pasca melahirkan. Dan memang korsetnya bunda nggak pakai seharian, jadi paling satu hari itu bunda pakai cuma 2-3 kali, kurang lebih selama 1 jam atau bahkan sampai 2 jam. Dan ini bunda udah pakai korset, kebetulan ini bunda pakai korset dari Mamawa ya mams. Gak lupa bunda bawa abang Malik turun ke bawah karena sekarang tuh abang Malik lagi nggak bisa jauh-jauh dari bunda. Buat bobo di box atau di kasurnya aja tuh nggak mau. Jadi tuh abang Malik sekarang bener-bener udah kenal bau badan bunda, terus udah tahu suara bunda, dan bobo aja tuh maunya di samping bunda. Makanya kalau bunda lagi ada kegiatan selain di kamar atau misalkan kayak kerjaan bikin konten atau enggak beresin dapur atau enggak beres-beres di lantai bawah atau di ruangan bawah gini, ya abang Malik bunda bawa. Bunda udah ada di dapur, abang Malik udah ada di strollernya lagi bobo. Bunda mau siapin dulu bahan-bahannya untuk bikin jus tomat. Nah kebetulan tadi pagi suami sebelum berangkat kerja udah beliin jus tomat dan beberapa kebutuhan atau stok makanan yang emang udah habis di rumah, terutama telur, terus beras. Dan beras bunda tuh lihat tempat berasnya aja udah kosong karena udah kehabisan beras. Terus juga dibeliin saus kecap, terus sama dibeliin buah stroberi. Karena memang setelah melahirkan anak keempat ini bunda belum kemana-mana, apalagi buat bepergian bawa motor sendiri. Jadi bunda masih bener-bener fokus ngurus abang Malik dulu yang alhamdulillah setiap harinya semakin sehat. Alhamdulillah berat badannya semakin bertambah. Oh ya, selain sebagai ibu 4 anak, bunda juga busui yang alhamdulillah walaupun ASI bunda belum terlalu banyak, jadi bunda rutin pumping di 4 jam sekali atau kadang 5 jam sekali sesempatnya aja. Dan salah satu makanan yang harus bunda konsumsi biar ASInya banyak, walaupun gak banyak juga sih mams, tapi bunda usaha ya namanya juga ibu-ibu yang pengen punya ASI banyak buat anak tercinta. Apapun dilakuin selain makan sayur katuk tiap hari, makan sayur daun kelor atau enggak sayur bayam, pokoknya serba sayur dan hijau-hijau itu bunda usahain bunda makan setiap hari. Yang bunda
minta bantu mama untuk masakin, tapi kadang bunda juga suka masak sendiri. Terus juga bunda makan telur rebus, terus gak lupa bunda konsumsi buah-buahan. Nah biasanya buah-buahannya tuh kalau bunda lagi males makan langsung, jadi bunda jus aja kayak gini. Di sini ada tomat, tadi bunda titip sama suami, nggak tahu ini berapa kilo. Yang pasti ini banyak banget dan tomatnya bagus-bagus banget, seger-seger dan besar-besar. Tomatnya ini bunda cuci dulu sebelum bunda jus. Selain itu juga ada telur yang dibeliin sama suami. Ini kayaknya telurnya 1 kilo, tapi bunda nggak tahu harga telur 1 kilo sekarang tuh berapa di daerah bunda, karena memang buat belanja kayak mingguan atau kebutuhan stok makanan kayak gini tuh suami semua yang beli. Jadi bunda tinggal titip aja dan udah tinggal bagian beresin kayak gini deh. Nah ini telurnya bunda taruh di rak susun dulu. Sebenarnya ini rak susun untuk telur dan perbawangan, cuma karena bunda belum belanja lagi dan emang udah lama banget gak masak, jadi selama ini bunda masaknya barengan aja sama mama atau nitip di mama. Jadi sekalian mama masak buat mama, buat anak-anak, sekalian juga buat bunda. Bersyukur banget alhamdulillah tinggal deket orang tua, dan posisinya tuh memang rumah bunda sama rumah orang tua bunda sebelahan. Apalagi setelah almarhum papa pergi, mama tinggal sendiri di rumah, makanya anak nomor 1 dan anak nomor 2 bunda tuh tinggalnya di rumah mama. Jadi mulai dari tidur sampai semua keperluan sekolahnya, makannya, dan semuanya itu memang di rumah mama. Jadi berasa jadi anak mama. Dan kadang bundanya juga suka kayak kesepian kalau gitu. Lagi kangen sama kakak Cila dan kakak Cinta, paling bunda tinggal telepon, naik dong ke atas atau bobo dong di atas bareng sama bunda, sama adik-adik dan sama ayahnya. Tapi karena nenek sendiri, jadi kakak Cila kakak Cinta tiap malam bobonya sama nenek. Abang Malik lagi nemenin bunda, nungguin bunda nyiapin bahan-bahan untuk bikin jus tomat. Alhamdulillah udah nyusu dan udah anteng. Tuh ada Abang Maher abis main, nyariin adiknya mana. Walaupun kadang suka iri kalau bundanya sibuk sama adiknya, apalagi ayahnya yang sibuk sama adiknya tuh pasti Abang Maher tuh ngerasa kayak, aku gak disayang, aku gak diperhatiin. Malum ya, namanya juga abang yang baru punya adik. Ada nenek lagi di rumah, lagi nungguin Abang Malik dan juga sekalian nemenin Abang Maher sambil nungguin bunda mau bikinin jus tomat buat kita minum bareng-bareng. Rasanya waktu cepet banget, baru kemarin bunda lulus kuliah, kerja, terus nikah, punya anak 1, anak 2, anak 3, dan sekarang udah anak 4, dan umur bunda alhamdulillah sudah mau memasuki 40 tahun. Yang bunda pikir umur bunda masih 30 tahunan, tapi ternyata sebentar lagi udah mau kepala 4. Dan alhamdulillah bunda bersyukur banget di umur yang udah gak muda lagi ini dan sebentar lagi memasuki kepala 4, bunda ngerasa udah punya semuanya ya. Bukan berbentuk materi, tapi lebih ke keluarga yang utuh alhamdulillah. Terus dikasih suami yang sehat, terus dikasih suami yang bertanggung jawab, yang baik, dikasih 4 anak yang soleh dan soleha, 4 anak, 2 laki-laki 2 perempuan yang pinter. Terus juga alhamdulillah dikasih tempat tinggal yang bagus. Alhamdulillah bunda dan suami dikasih pekerjaan yang bagus, yang mapan. Dan alhamdulillah yang paling bunda syukuri adalah bunda dan suami dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan selain merawat 4 anak dan juga bisa merawat mama. Setelah ditinggal papa, pasti mama ngerasa kesepian dan sendiri. Untungnya rumah kita sebelahan, jadi setiap hari bunda bisa nengokin mama, bisa main ke rumah mama, dan mama juga bisa dengan sesuka hati main ke rumah bunda, dan anak-anak juga memang hari-harinya main di rumah mama. Doain ya, semoga mama sehat selalu, panjang umur, dan bunda bisa menjaga dan merawat mama. Amin. Oh ya, ini bunda bikin jus tomatnya pakai blender dari Meko. Seneng banget bunda punya blender dari Meko ini. Pas banget bunda butuh saat menjadi busui kayak gini, seperti yang tadi bunda bilang. Karena semenjak jadi busui bunda sering banget makan buah dan bunda sering banget bikin jus buah kayak gini. Kebetulan juga blender dari Meko ini kapasitasnya besar dan gede banget. Jadi bunda bisa bikin jus sekalian banyak ya mams. Oke, udah selesai bunda bikin jus tomatnya. Gak lupa di sini bunda mau cuciin dulu bekas pakai tadi alat-alat untuk bikin jus. Selain itu juga bunda mau cuci panci atau apa namanya,
tempat nasi, karena kebetulan nasinya juga udah habis, jadi ini tinggal bunda cuciin aja. Abang Malik lagi dijagain Abang Maher. Alhamdulillah Abang Maher walaupun kadang suka ngambek tapi perhatian banget dan paling takut kalau adiknya nangis. Jadi kalau bundanya tinggal mandi atau sholat atau makan, itu Abang Maher yang nungguin. Terus kalau tiba-tiba adiknya nangis, Abang Maher tuh langsung teriak-teriak manggilin bundanya, kasih tahu kalau adiknya nangis. Tuh kayak barusan bunda lagi cuci piring, tiba-tiba Abang Maher teriak-teriak karena adiknya nangis. Jadi bunda harus lihat dulu kenapa nangisnya, takutnya gumoh, dan ternyata nangisnya tuh cuma kayak kaget aja gitu mungkin ya, diajak main sama Abang Maher. Akhirnya selesai juga bunda cuciin perabotan atau peralatan bekas bikin jus tadi, dan alhamdulillah dapurnya juga udah bersih lagi walaupun cuma bikin jus aja. Kalaupun masak yang simple aja, yang cepet dan praktis, karena Abang Malik anak bunda nomor 4 itu bener-bener gak bisa ditinggal lama-lama. Kadang bunda juga mikirin gimana nanti kalau bundanya mulai kerja atau mulai masuk kerja, dan ini udah hampir 2 bulan bunda cuti kerja, sisa tinggal 1 bulan lagi masa cuti melahirkan bunda, dan bisa nemenin Abang Malik seharian di rumah. Rasanya tuh sedih aja gitu udah ngebayangin dari sekarang, walaupun masuk kerjanya masih 1 bulan nanti lagi. Bunda bakalan kangen banget bisa seharian kayak gini sama Abang Malik, karena nanti kalau udah mulai masuk kerja bunda bisa seharian bareng anak-anak tuh ya paling di hari libur kerja aja, kayak di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, udah selesai. Akhirnya bunda bikin jus. Mulai dari tadi pagi bunda ngurus anak, beberes rumah, tadi sempat istirahat sebentar, lanjut bikin jus. Tadi juga bunda udah kasih jusnya buat mama. Sekarang bunda mau istirahat sebentar sambil ajak main Abang Malik. Terima kasih ya Mam sudah nonton video ini sampai akhir dan udah nemenin kegiatan ibu 4 anak kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video ya. Bye. Assalamualaikum.